Kota Jakarta mulai kehabisan ruang untuk membuang sampah. TPST Bantar Gebang di wilayah Bekasi, Jawa Barat yang selama 37 tahun terakhir menjadi tumpuan, kini kapasitasnya sudah semakin kritis. Sementara di sisi lain, ribuan ton sampah terus berdatangan setiap hari nyaris tanpa henti. Satu langkah diambil oleh pemerintah. Mulai 1 Agustus 2026 hanya sampah residu dari Jakarta yang boleh diangkut dan dibuang ke TPST Bantar Gebang. Artinya warga Jakarta diwajibkan untuk mengubah kebiasaan dari sekadar membuang sampah menjadi mulai memilahnya dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, warga Jakarta diwajibkan untuk melakukan pemilahan sampah rumah tangga. Mulai dari sampah organik, anorganik, limbah B3, dan residu. Nantinya hanya sampah residu seperti popok, pembalut, kapas, styrofoam, atau puntung rokok yang tidak dapat didaur ulang yang boleh dibuang ke tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Selain kapasitas TPST Bantar Gebang yang makin terbatas, sejatinya praktik open dumping harus sudah dihentikan sejak 2013. Desakan semakin kuat setelah longsor sampah di Bantar Gebang hingga menelan korban jiwa pada Maret 2026 lalu. Ditemui di tempat pengelolaan sampah TPS 3R Menteng Atas Jakarta Selatan 30 Juli 2026, Gubernur Pramono Anung memastikan aturan baru ini tidak akan memicu penumpukan sampah di permukiman warga. Pemerintah DKI Jakarta secara serius menangani sampah secara komprehensif. Setelah ada peraturan yang mengatur mengenai Bantar Gebang bahwa mulai tanggal 1 Agustus Bantar Gebang akan tidak lagi semuanya bergantung pada angkut dan dumping tadi, kita memulai bahwa yang dibuang ke Bantar Gebang yang paling utama adalah residunya. Kalau kemudian bisa di tempat ini 100 ton per hari, itu secara signifikan akan memberikan kontribusi bagi Bantar Gebang. Kalau kemudian ada 29 TPS 3R lainnya yang kita atur seperti di tempat ini. Lantas, apakah warga ibu kota sudah siap memilah sampahnya dari rumah? Nah, kira-kira Ibu udah biasa nggak sih kalau mau buang sampah itu dipisah-pisahin, Bu, plastik doang? Belum pernah. Oh. Satu tempat biasanya juga diambil sama mobil. Oh gitu. Iya, nanti tiap bulan per bulannya saya bayar. Ya memang sudah harus dibatasi kan, kita tahu sendiri Bantar Gebang itu udah overload kan, dan beberapa TPS juga udah overload. Dan sekarang ya kita mesti emang sadar diri dari masyarakatnya, pengolahan itu emang harusnya udah dari awal, dari rumah tangga itu sendiri, bukan dari tukang sampah atau dari PPSU atau bukan dari Pemdanya, tapi dari kita sendiri harus bisa memilah sampah, mana yang bisa dibuang, mana yang bisa diolah. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI pada kuartal kedua 2026, hanya 7% sampah di ibu kota yang sudah berhasil diolah. Selebihnya masih berakhir di TPST Bantar Gebang, dibuang ke sungai, dibakar, atau masuk TPS liar. Pada 2027, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan jumlah sampah yang bisa diolah meningkat hingga 45,65% dan praktik open dumping dapat dihentikan pada 2028. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta. Halo, Anda menyaksikan program Indonesia Forward bersama saya Mayfri Syari. Bicara tentang Indonesia yang punya komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, termasuk emisi metana sebesar 30%. Sementara itu di sektor limbah, tempat pembuangan akhir atau TPA ini juga jadi salah satu sumber utama emisi metana akibat pembusukan sampah organik tanpa oksigen. Dan WRI Indonesia melalui proyek Smart Waste Indonesia ini akhirnya mendorong penguatan sistem pengukuran, pelaporan, hingga verifikasi emisi metana agar kebijakan penurunan emisi berbasis data yang akurat bisa diimplementasikan. Untuk membahasnya, kita akan langsung tanyakan bersama dengan Bapak Satya Budi Utama, Urban Development and Clean Air Manager dari WRI Indonesia. Selamat datang di studio CNN Indonesia, Pak Satya. Terima kasih. Iya, kita bicara soal Smart Waste Indonesia. Ini adalah satu konsep yang tentu diusung oleh WRI. Tapi sebelumnya mau saya tanyakan ini Pak ya,
kenapa sih sektor persampahan khususnya TPA ini justru bisa dibilang jadi salah satu penyumbang emisi gas metana terbesar di Indonesia? Seperti apa sih memang kondisinya saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Karena sampai saat ini hampir di seluruh TPS atau TPA di Indonesia itu seluruhnya masih tercampur sampahnya. Jadi ada sampah organik maupun organik itu jadi satu semua di sana. Nah, sampah organik ini ketika tertumpuk makin banyak dan dalam situasi makin tertumpuk itu adalah akan menjadi proses tanpa oksigen di mana mikroorganisme di dalamnya akan menghasilkan gas metana. Dan gas metana ini akan terakumulasi terus-menerus bahkan setelah misalnya sampah itu berhenti datang di sana. Jadi selama beberapa tahun proses itu akan terakumulasi terus. Jadi TPA itu menjadi salah satu lokasi di mana emisi metana terbesar yang dihasilkan di Indonesia karena kita punya lebih dari 300 kabupaten kota dengan sistem TPA yang masih open dumping. Artinya seluruh sampah dibuang tanpa diolah di TPA. Seperti begitu. Prosesnya itu seperti apa dari sampah yang misalnya sampah yang hasilkan oleh masyarakat gitu ya, diproduksi oleh masyarakat hingga kemudian dibuang tadi ya ke rumah masing-masing. Kalau kita lihat tadi di videonya, kemudian nanti ada yang ngambil, Mbak, biasanya Mas ada yang ngambil nih dikumpulkan di TPA gitu. Nah, prosesnya itu seperti apa sih Pak yang sebenarnya terjadi dari tumpukan sampah-sampah itu kalau kita kaitkan dengan hasilnya berupa gas metana? Ya, tadi seperti saya sudah sebutkan ya bahwa sampah itu terutama sampah yang sifatnya adalah dari unsur organik itu ketika terakumulasi terus-menerus datang dan tertumpuk, akhirnya lama-kelamaan sampah tersebut akan berada dalam situasi tanpa oksigen. Karena dia akan terpendam terus semakin banyak dan ketika dalam situasi tanpa oksigen tersebut akan ada mikroorganisme yang akan memproses atau menguraikan sampah organik itu menjadi gas metana. Dan gas metana ini kemudian akan muncul dari sela-sela sampah tumpukan yang ada di TPA dan akan terlepas ke udara. Dan metana inilah yang kemudian akan berdiam di oksigen dan akan berpengaruh terhadap tingkat pemanasan global di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Bicara soal tingkat pemanasan global dan juga perubahan iklim gitu ya yang terjadi dan mulai juga dirasakan. Kayaknya masyarakat juga udah mulai aware nih Pak Satya terhadap apa yang mereka alami gitu. Ada istilah yang menyatakan bahwa metana ini dianggap sebagai low hanging fruit. Itu maksudnya apa ya, Pak? Yang dimaksudkan dengan low hanging fruit itu sebenarnya adalah mengacu kepada bagaimana kita bisa melakukan upaya pengurangan emisi metana secara lebih cepat. Oke. Jadi gas metana itu kita kenal dengan istilah short-lived climate pollutant. Artinya masa hidup dia di atmosfer itu relatif lebih singkat dibandingkan dengan karbon dioksida atau CO2. Jadi kalau CO2 itu bisa bertahan di atmosfer itu selama ratusan tahun. Tapi kalau metana ini hanya dia masa hidupnya kurang lebih bisa sekitar 12 sampai 20 tahun. Tapi metana ini meskipun masa hidupnya singkat, dia mempunyai daya pemanasan atau bisa menyerap panas secara lebih besar. Dalam periode 12 sampai 20 tahun dia bisa 80 kali lebih besar daya pemanasannya dibandingkan dengan karbon dioksida. Artinya kalau kita bisa mengurangi emisi metana secara efektif, kita akan bisa mengurangi pemanasan global secara lebih efektif dan efisien. Itu yang disebut dengan low hanging fruit. Low hanging fruit ya. Kaitannya antara gas metana yang ada saat ini, seberapa kemudian signifikan pengaruhnya ketika produksi dari metana atau bahkan penurunan emisi dari metana ini bisa kita kontrol kaitannya dengan kontribusi mencapai target itu. Jadi sektor limbah harus ditekan seperti apa hingga bisa ikut serta gitu dari penurunan emisi gas metananya? Sebenarnya kalau kita mau melihat ya, ada beberapa sektor yang berkontribusi terhadap emisi metana. Sektor sampah adalah salah satu di antaranya. Tapi masih ada sektor lain, misalnya sektor energi, sektor agriculture. Tapi kalau kita berbicara mengenai sektor sampah, itu sampah di Indonesia itu termasuk salah satu yang dominan dalam berkontribusi terhadap emisi metana. Di samping dari sektor agriculture. Kami masih menghitung berapa estimasi pengurangan emisi metana yang bisa dihasilkan kalau kita konsisten mengurangi atau tidak lagi membuang sampah organik ke TPA. Jadi proses berapa jumlah pengurangannya itu masih dalam proses penghitungan. Perkiraannya kontribusi tadi ya, limbah yang dihasilkan gitu sehari-hari dengan penurunan emisi gas metana itu seberapa besar, Pak? Estimasi? Dia akan sangat signifikan ya. Kalau kita berbicara estimasi, sekarang begini, lebih dari 40% jenis limbah
atau sampah yang sampai di TPA kita adalah dari organik gitu loh. Artinya kalau kita berbicara persentasenya, kalau kita bisa mengurangi atau menghilangkan 40% dari sampah organik itu di TPA, kurang lebih seperti itulah yang akan kita kurangi untuk emisi metananya. Jadi cukup signifikan ya kalau kita Betul, bicara tentang pengelolaan dari limbah-limbah yang ada ini, kita kaitkan dengan tadi penurunan emisi metana yang ada di Indonesia. Yang menarik juga adalah WRI dalam hal ini punya program yang namanya Smart Waste Indonesia. Nah, kita perlu tahu nih gambarannya itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana tata kelola pengelolaannya, terutama kalau kita kaitkan dengan upaya penurunan emisi metana. Tapi tentunya kita akan bahas sesaat lagi usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami. Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Mayfri Syari dan kita masih bersama dengan Bapak Satya Budi Utama, Urban Development and Clean Air Manager dari WRI Indonesia. Pak, tadi kita di awal sempat lihat bagaimana kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini juga menggalakkan program pilah sampah. Dan sebenarnya juga pengelolaan sampah secara umum di Indonesia ini juga jadi perhatian ya, mengingat tadi sampah atau limbah yang dihasilkan oleh masyarakat ini juga angkanya cukup tinggi gitu kalau kita bicara soal limbah rumah tangga. WRI punya program yang bernama Smart Waste Indonesia. Itu sebenarnya program seperti apa dan apa kaitannya kalau kita kaitkan dengan tadi limbah yang dihasilkan oleh masyarakat? Ya, mungkin kalau boleh saya juga sedikit memberikan konteks globalnya ya, Mbak ya. Jadi Indonesia itu adalah salah satu negara yang menandatangani Global Methane Pledge pada konferensi tingkat tinggi iklim PBB ke-26 di Glasgow. Dan komitmen secara global adalah mengurangi emisi metana sebesar 30% pada tahun 2030 dari baseline atau angka awal pada tahun 2020. Nah, bagaimana cara menguranginya? Pertama-tama adalah kita harus tahu berapa sih emisi yang dikeluarkan, karena kita tidak bisa tahu berapa yang bisa kita kurangi sebelum kita tahu berapa yang kita hasilkan. Inisiatif Smart Waste Indonesia oleh WRI Indonesia itu berusaha untuk membantu pemerintah Indonesia untuk melakukan penghitungan emisi. Bagaimana kita membuat sebuah mekanisme di mana kita bisa menghitung berapa sih sebenarnya emisi yang dihasilkan dari sektor sampah. Yang kami lakukan adalah, kami melakukan pertama kali adalah melakukan survei komposisi sampah di Indonesia. Kami mengkonfirmasi dari hasil survei komposisi sampah yang telah kami lakukan bahwa memang sebagian besar sampah yang dihasilkan dan berakhir di TPA di Indonesia itu adalah sampah organik. Dan itu terbukti dan itu juga konsisten dengan data yang ada di dalam sistem informasi pengelolaan sampah nasional di Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi survei kami mengkonfirmasi itu, memang karakteristik atau komposisi sampah di Indonesia itu didominasi oleh sampah organik yang memang akan menghasilkan metana dalam jumlah besar. Kedua, kami juga melakukan penghitungan atau pengukuran langsung emisi metana di beberapa lokasi TPA melakukan sensor. Kami lakukan itu di TPA Benowo di Surabaya dan di TPA Galuga di Kabupaten Bogor. Dan kami juga melakukan perhitungan dispersi modelnya, jadi kita bisa melihat metana itu menyebar kemana saja gitu loh. Dan dari kegiatan tersebut kami juga melakukan sebuah pengembangan metodologi menghasilkan parameter penghitungan bagaimana menghitung emisi metana sesuai dengan karakteristik sampah di Indonesia. Selama ini Indonesia menghitung emisi itu melakukan dengan cara parameter default IPCC. Maaf ini agak sedikit teknis mungkin ya. Jadi emisi default yang dimaksud itu adalah kita menggunakan emisi secara global, bukan berdasarkan karakteristik sampah di Indonesia. Jadi dengan apa yang kami lakukan dengan membuat sebuah parameter yang lebih spesifik untuk Indonesia, kita bisa menghasilkan perhitungan yang lebih rinci dan spesifik mengenai berapa sebenarnya emisi metana yang dihasilkan oleh TPA-TPA di Indonesia. Karena itu sudah sangat sesuai dengan komposisi yang kami identifikasi di Indonesia yang didominasi oleh limbah organik. Ya, menindaklanjuti apa yang tadi Pak Satya sampaikan bahwa WRI atau WRI ini juga kan memang mendorong adanya standar nasional pengukuran emisi metana gitu ya. Walaupun tadi sudah sempat disebutkan gitu ya, sebenarnya seberapa mendesak sih untuk menerapkan standar itu yang sama dan implementasinya sejauh ini seperti apa Pak? Indonesia kan sudah melaporkan National Determined ke
secara internasional ya, National Determined Contribution. Dan salah satu yang kita belum bisa hitung secara spesifik adalah untuk emisi di sektor metana dari sektor persampahan. Dan itu makanya kemudian kita belum bisa melaporkan secara spesifik berapa sih sebenarnya emisi yang dihasilkan dan berapa target pengurangannya. Jadi di situ pentingnya supaya bagaimana kita harus punya parameter yang spesifik untuk konteks Indonesia. Dari situ kita bisa tahu berapa yang kita hasilkan dan berapa yang akan bisa kita kurangi dengan komitmen Indonesia sendiri. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, kalau dikaitkan dengan program terutama yang akan digalakkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana masyarakat ini harus mulai memilah sampah, begitu ya. Seberapa besar pengaruhnya terhadap penurunan emisi? Tentunya itu lagi-lagi akan kita lihat begini. Metana itu akan terus diproduksi di TPA yang memang sudah penuh dengan sampah organik, meskipun sampah organik itu tidak bertambah. Jadi sampai dengan metana itu benar-benar habis, itu akan tetap diproduksi di TPA yang memang sudah terlanjur banyak limbah organik di dalamnya. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta lewat instruksi gubernur di bulan Agustus itu memang sesuatu yang perlu kita apresiasi. Dengan mengurangi atau menghilangkan sampah organik ke dalamnya, kita bisa mulai menghitung dan mengestimasikan. Tapi memang ini masih proses yang berjalan di dalam program kami. Kami masih melakukan estimasi berapa sih sebenarnya yang akan bisa dikurangi dari sisi emisinya. Saya belum bisa memberikan jawaban pasti mengenai berapa yang bisa dikurangi, karena itu tadi kita masih harus memperhitungkan berapa sisa metana yang masih akan diproduksi oleh di dalam TPA masing-masing. Gitu loh. Kita punya target ya, target Indonesia dan juga target global untuk penurunan emisi metana. Kalau bicara soal poin itu, keywordnya itu sebenarnya apa sih, Pak Satya? Apakah satu, memang pengelolaan sampahnya, dua, pengurangan dari produksi sampah atau limbahnya yang lebih penting, atau dua hal itu harus berjalan beriringan agar tadi waste management systemnya bisa align gitu? Sebenarnya dua-duanya harus berjalan beriringan, Mbak. Artinya sebisa mungkin kita mengurangi produksi sampah itu sendiri. Semakin kita bisa mengurangi produksi sampah, ya tentunya kita tidak harus melakukan pemilahan sampah lebih banyak gitu loh. Dan sampah itu memang tidak bisa benar-benar kita kurangi sampai nol. Dan disitulah kita benar-benar harus konsisten melakukan pemilahan sampah. Karena tanpa ada pemilahan sampah dan kemudian itu akan kembali bercampur di TPA, dan itu akan tetap sekali lagi menghasilkan emisi metana gitu loh. Jadi dua hal itu menurut saya memang harus berjalan beriringan. Kita punya waktu sampai kapan sih, Pak, sampai kemudian ini tidak menjadi satu hal seperti bom waktu gitu yang nanti malah justru akan susah gitu untuk bisa dikelola lebih lanjut gitu? Ya, kalau kita berbicara mengenai janji atau Global Methane Pledge, kita punya sampai 2030. Tapi melihat kondisi TPA di Indonesia, saya bukan hanya berbicara di Jakarta ya, itu memang sepertinya kita masih punya pekerjaan rumah yang cukup besar untuk Indonesia bisa mengurangi emisi metana dari sektor persampahan. Karena masih sebagian besar TPA kita masih mengandalkan open dumping, meskipun dari pemerintah sendiri sudah sangat menegaskan tidak ada lagi open dumping di TPA, dan itu harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Kapan itu bisa kita kurangi? Ya mudah-mudahan secepat mungkin. Apa ini kita harus sprintnya gitu untuk bisa mencapai tujuan itu, pengurangan emisi? Iya, target kita adalah 2030 global. Tapi apa yang kami coba simulasikan sekarang dengan data-data yang ada di dalam sistem informasi pengelolaan sampah nasional di Kementerian Lingkungan Hidup, sayangnya itu sekarang trennya masih meningkat. Itu memang kondisi yang terjadi saat ini, dan kami berharap mudah-mudahan dengan sekarang kebijakan yang lebih ketat untuk persampahan ini kita bisa mengkompensasi itu ya secara lebih cepat sampai dengan 2030, sampai kita masih ada waktu. Baik, Pak Satya, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan ini terkait dengan proyek-proyek dan juga program-program yang juga dilakukan terus secara konsisten oleh WRI atau WRI Indonesia menangani masalah ini untuk terus berkontribusi menurunkan emisi etana? Iya, saya rasa sekarang pemerintah sudah dalam langkah yang tepat ya. Saya berbicara dalam konteks persampahan gitu loh. Pemerintah sudah memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap pengelolaan sampah, dan kami WRI Indonesia, kami bekerja bersama-sama dengan pemerintah dan membantu pemerintah Indonesia. Kami tidak berjalan sendiri, kami juga berjalan bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dan kami masih akan terus meneruskan komitmen ini supaya kita benar-benar bisa menurunkan emisi metana bersama-sama. Kita tidak bisa melakukan ini sendiri.
Tidak hanya Pemprov Jakarta, tidak hanya WRI Indonesia, tapi juga masyarakat, rumah tangga, individu harus konsisten untuk melakukan pengurangan produksi sampah, dan apabila sampah itu sudah dihasilkan, harus juga bisa melakukan pemilahan sampah. Baik, kata kuncinya adalah kesadaran ya. Betul. Kesadaran bahwa penurunan emisi metana ini merupakan peran dari tiap-tiap individu yang ada, jadi tidak hanya mengandalkan 1-2 sektor saja, tapi perlu ada kolaborasi lintas sektor di dalamnya, mulai dari rumah tangga sebagai unit terkecil, kemudian juga dari tingkat tadi ya, mungkin dari pemerintahnya, baik itu dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga ke level nasional, dan juga terus diawasi oleh lembaga-lembaga seperti WRI atau WRI Indonesia ini untuk bisa memastikan bahwa targetnya 2030 penurunan emisi etana harus tercapai secara global, dan tentunya kita Indonesia nggak mau ketinggalan di sana. Betul, ya. ya. Baik, terima kasih banyak atas informasi yang sudah disampaikan kepada kami. Ini dia dialog saya bersama dengan Urban Development and Clean Air Manager dari WRI Indonesia, Bapak Satya Budi Utama. Terima kasih Pak, sehat selalu. Dan itulah tadi dialog kami bersama dengan Bapak Satya Budi Utama, Urban Development and Clean Air Manager dari WRI Indonesia. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Indonesia Forward. Sampai jumpa.